berusaha untuk meluangkan waktu belajar agama. Karena dengan belajar agama, pertama kita dapat ilmunya. Kalau kita dapat ilmunya, kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah amalan. Kalau kita dapat ilmunya, kita amalkan, kita dapat pahala. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena tauhid, kecuali karena as-sunnah dan manhajus salaf yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan ke tempat ini, yang menuntun kita untuk mentauhidkan Allah, yang menuntun kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf, diluruskan dan dimudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada jalan yang mudah menuju surga. Sebenarnya seorang muslim dan muslimah tidak diingatkan saja ketika dia melihat masjid sedang dibangun, semuanya terpanggil. Ingat ketika Nabi ke Madinah mengumumkan berita ingin membangunkan masjid, semua sahabat yang punya tanah datang. Ya Rasulullah, ardi, ini tanahku, tolong ambil tanahku, kebunku. Terkadang kita meremehkan nominalita. Alah, kalau saya infak cuma 100.000, apa pengaruhnya? Coba bayangkan 100.000 dari 1.000 orang, udah jadi berapa? 100 juta. Subhanallah, ya. Masjid adalah kekuatan dakwah. Kata Syekh Muqbil, dakwah sunnah akan selalu lemah sebanyak apapun jamaahnya kalau mereka belum punya masjid sendiri. Kalau mereka belum punya masjid sendiri, sebanyak apapun jumlah mereka, tetap mereka lemah kalau nggak punya masjid sendiri. Demikian juga sumber pendidikan, tempat pendidikan. Antum pernah bayangkan sekiranya, dan itu harapan kita, ada 500 tahun yayasan itu berdiri, dan betapa banyak orang belajar ilmu agama di sana, betapa banyak orang membaca Al-Quran huruf demi huruf di sana, betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah di sana. Maka maknanya adalah semua yang pernah terjadi, yang itu ada efek kebaikan kita di sana, Allah ingatkan di memori manusia. Allah masukkan dalam memori itu. Sekiranya itu di atas ketaatan, ya lah amin karamah, alangkah mulianya. Maka dengan kita saling bahu-membahu dalam bangunkan masjid, pendidikan, ini menjadi sumber pahala jariah, sumber keistiqomahan di atas sunnah untuk kita dan anak keturunan kita. Kita semua akan mati ini. Ketika kita di alam barzah, adalah pahala jariah yang mengalir kepada kita karena kita pernah menginfakkan 1 sak semen ke pembangunan masjid. Pondok tersebut terbangun salah satu sebabnya dengan beberapa sak semen dari kita. Dengan uang 50.000 dari kita yang kita berpenghasilan dalam sehari hanya 100.000. Ya, sedekah jamaah. Dan jangan pernah merasa Anda berjasa di atas agama Allah. Nah, jangan pernah merasa. Bunuh sifat merasa berjasa itu. Walaupun mungkin Anda lah orang yang paling aktif, jangan pernah merasa Anda berjasa. Ini adalah agama Allah. Allah berbuat sesuka hatinya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu kulluhu." Apabila seseorang mati, maka seluruh amalannya itu terputus kecuali 3 hal. Di antaranya adalah sedekah jariah. Dan di antara bentuk sedekah jariah yang sangat mulia, yang sangat besar pahalanya adalah pembangunan masjid dan pembangunan tempat-tempat pendidikan, di mana di tempat tersebut anak-anak kaum muslimin diajarkan Al-Quranul Karim, diajarkan hadis-hadis Nabi SAW, fikih yang benar, akhlakul karimah yang sangat bermanfaat buat negara dan agama mereka. Di belakang kita ada masjid yang Masya Allah makmur dengan kajian, makmur dengan ibadah dan para penuntut ilmu agama. Terlebih lagi Ramadan yang sudah amat dekat, insya Allah ta'ala masjid ini akan digunakan untuk sholat tarawih, untuk tahfiz Al-Quran. Mari setiap kita menanamkan saham di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.